Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatul Muna dengan nomor NIM 210309623. Saya dari kelas PGMI 5C. Di video ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nur Hikmah MPD. Di UAS kali ini, saya mendapatkan soal yaitu bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bagaimana memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut saya, untuk mengintegrasikan teknologi dalam suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu ketika kita ingin mengintegrasikan teknologi dalam suatu pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, kembangkan kurikulum yang mengintegrasikan teknologi dengan berfokus pada nilai-nilai Islam. Hal ini dapat memastikan bahwa materi pembelajaran, aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan, ataupun sumber daya lainnya itu tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu ketika kita ingin mengintegrasikan suatu teknologi dalam suatu pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka kita harus dapat mengimplementasikan sistem pemantauan atau kita harus merencanakan filterisasi konten digital. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang kita sampaikan melalui teknologi tersebut itu sudah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam ataupun tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini itu juga membantu menjaga keaslian dan keberlanjutan pendidikan yang Islami. Selanjutnya yaitu ketika kita ingin mengintegrasikan suatu teknologi dalam suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekolah itu tentunya memastikan terlebih dahulu bahwa guru itu mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait integrasi teknologi dalam pengajaran yang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam. Nah, adanya pelatihan ini itu sangat bermanfaat sekali bagi guru. Guru yang dapat memanfaatkan atau guru yang dapat menggunakan teknologi dengan bijak akan membuat atau menjadikan pembelajaran itu menjadi efektif dan aktif. Selanjutnya yaitu ketika kita ingin mengintegrasikan teknologi dalam suatu pembelajaran, ketika kita memanfaatkan teknologi tersebut, pastikan bahwa penggunaannya itu sejalan dengan etika Islam. Gunakan atau pilih platform-platform untuk membangun komunitas belajar yang positif dan yang mendukung adanya proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ketika di dalam sekolah itu ingin mengintegrasikan suatu teknologi, sekolah itu juga perlu mengadakan pelatihan untuk siswanya, sehingga siswa itu ketika menggunakan teknologi tersebut dapat digunakan secara produktif dan siswa itu dapat bertanggung jawab ketika menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu di era kemajuan teknologi sekarang ini, kita itu juga dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara kita dapat menggunakan platform pembelajaran online, permainan pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam, ataupun kita juga dapat menggunakan aplikasi edukasi dan perangkat lunak pembelajaran. Hal ini itu bertujuan untuk agar siswanya itu dapat belajar dengan aktif dan lebih minat, karena pada sekarang ini itu kan masih banyak sekolah yang belum menggunakan atau memanfaatkan teknologi atau masih berpacu dengan buku. Hal ini itu juga mengakibatkan siswanya itu kurang minat dalam suatu proses pembelajaran. Akan tetapi ketika di dalam sekolah itu diintegrasikan dengan teknologi, itu juga akan meningkatkan atau menumbuhkan minat belajar siswa. Yang kedua yaitu adanya teknologi ini, kita itu dapat memanfaatkan
sumber-sumber digital seperti e-book, video pembelajaran, dan sumber daya online untuk memperkaya materi pelajaran. Tentunya e-book ataupun video-video pembelajaran lainnya itu yang kita ambil itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi di sini itu siswa itu tidak hanya berpacu ataupun belajarnya itu dengan buku saja, akan tetapi dengan adanya teknologi, siswa itu dapat memanfaatkan buku online ataupun video pembelajaran agar siswa itu tidak bosan hanya melihat buku. Selanjutnya yaitu di era digital sekarang, sekolah itu dapat menerapkan platform e-learning untuk memberikan akses pembelajaran secara daring. Hal ini itu memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapanpun saja. Jadi maksudnya yaitu di zaman sekarang, di zaman kemajuan teknologi, siswa itu tidak hanya belajar di dalam kelas saja, akan tetapi siswa itu juga dapat belajar dimanapun saja dan kapanpun saja. Selanjutnya yaitu dengan kemajuan teknologi, kita itu juga dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui pemanfaatan media sosial seperti di situs web, Instagram, ataupun YouTube. Hal ini itu dengan membuat situs web atau platform-platform ini, informasi tentang perkembangan sekolah itu dapat diakses oleh orang-orang secara lebih luas. Hal ini memungkinkan masyarakat mengetahui berbagai prestasi dan kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam sekolah. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan. Jadi adanya sosial media ini juga sangat bermanfaat sekali bagi sekolah, terutama juga dalam kegiatan sekolah ataupun prestasi-prestasi sekolah. Dengan adanya teknologi ini, sekolah itu dapat mempublikasi sesuatu yang telah diraihnya. Semisal ketika ada siswanya yang mendapat juara ataupun memenangkan perlombaan, nah sekolah itu dapat memanfaatkan platform-platform ini untuk mempublikasi hasil karya siswa agar orang-orang itu tahu bahwa sekolahnya itu mengalami kemajuan ataupun mengalami perkembangan. Jadi dengan mengikuti cara-cara tersebut, pengintegrasian teknologi dalam pendidikan dapat menjadi sarana yang pendukung untuk peningkatan mutu pendidikan dengan tetap mempertahankan keberpihakan pada nilai-nilai Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.